Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Faza Tarifatul Ulfah. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang video pembelajaran IPS, yaitu pengembangan materi IPS di kelas tinggi. Video ini dibuat guna memenuhi tugas UAS yang diampu oleh Dr. Alfiana Yuli Evianti MA dan Dr. Hajah Nimatul Zuhroh MSI. Oke, baik teman-teman, kita bisa mulai presentasi kali ini. Jadi pembahasan kita kali ini yang pertama adalah pengertian materi IPS, yang kedua pengorganisasian materi IPS, yang ketiga pengembangan materi IPS di kelas tinggi, dan yang keempat adalah materi IPS di kelas tinggi. Next, pengertian materi IPS. Sebelum kita memasuki pengertian materi IPS, kita perlu tahu nih, materi itu apa sih? Jadi, materi ialah apa yang dipelajari oleh siswa berdasarkan tujuan yang akan dicapai. Sedangkan materi IPS berasal dari disiplin ilmu-ilmu sosial, yaitu yang berisi sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, dan sebagainya, dan berkaitan dengan materi pendidikan. Dalam materi ini terdapat substansi dan proses yang berasal dari ilmu-ilmu sosial. Materi pendidikan yang diajarkan kepada siswa bertujuan untuk mengembangkan nilai, sikap, dan moral siswa. Oleh karena itu, realitas kehidupan di masyarakat, bangsa, dan negara hendaknya dijadikan materi dasar dalam materi IPS dan dikembangkan untuk berbagai aspek. Jadi, materi IPS itu ada beberapa bagiannya. Yang pertama adalah materi substansi yang berisi fakta, konsep, generalisasi, dan teori. Fakta adalah suatu objek, peristiwa, atau kejadian yang pernah terjadi pada saat ini, atau suatu jejak-jejak peristiwa yang pernah terjadi atau pernah ada pada masa lalu. Konsep adalah suatu abstraksi, suatu kelompok, atau stimuli yang memiliki persamaan karakteristik, dan suatu konsep itu memiliki atribut, yaitu karakteristik yang dimiliki suatu konsep. Kemudian generalisasi dan teori. Generalisasi ialah suatu pernyataan yang dibentuk dari perpaduan dua konsep atau lebih. Teori adalah komposisi yang dihasilkan dari pengembangan sejumlah generalisasi yang dianggap memiliki keterhubungan secara sistematis. Next adalah materi proses. Proses adalah berbagai prosedur, cara kerja, metode kerja tertentu dalam materi kurikulum pendidikan ilmu-ilmu sosial yang harus dilaksanakan siswa di dalam kelas, dalam ruang tertentu, atau bahkan di luar lingkungan sekolah. Materi proses yang dikembangkan meliputi berbagai keterampilan sebagai berikut. Yang pertama adalah keterampilan pengorganisasian informasi, kemudian kemampuan menarik berbagai kesimpulan, menggunakan informasi, penyampaian pikiran secara lisan dan tulisan, menemukan bentuk-bentuk baru, mengenal pokok pikiran lawan bicara, mengidentifikasi dan mendefinisikan masalah, mengembangkan hipotesis, pemecahan masalah, bekerja sama dalam kelompok, dan memberi keputusan. Yang ketiga adalah materi sikap, nilai, dan moral. Sikap, nilai, dan moral yang dapat dikembangkan di IPS yaitu adalah yang pertama, pengetahuan dan pemahaman nilai dan moral yang berlaku dalam masyarakat seperti religiusitas, penghormatan terhadap keteladanan, prestasi, sifat kepedulian sosial, menghormati orang tua, kepedulian terhadap tetangga. Yang kedua ada toleransi, kemudian kerjasama atau gotong royong, dan hak asasi manusia. Pembahasan yang kedua adalah pengorganisasian materi IPS. Pengorganisasian materi IPS itu bisa dilakukan dengan 3 bentuk, yaitu pengorganisasian dengan cara terpisah, pengorganisasian korelatif, dan pengorganisasian fusi. Yang pertama adalah pengorganisasian terpisah, yaitu disiplin ilmu sosial yang diajarkan membawa karakteristiknya masing-masing. Yang kedua, pengorganisasian korelatif. Pengorganisasian ini tidak menghilangkan ciri dari disiplin ilmu yang bersangkutan. Kemudian, pengorganisasian fusi, ciri dalam disiplin ilmu sudah tidak nampak, sehingga dalam materi tidak bisa dikatakan bahwa materi tersebut adalah bahasan geografi, ekonomi, ataupun sosiologi. Pembahasan yang ketiga adalah pengembangan materi IPS di kelas tinggi. Pengembangan materi dalam pembelajaran IPS tidak dapat terlepas dari proses pengembangan bahan ajar, karena materi pelajaran merupakan komponen utama dari bahan ajar yang diberikan kepada siswa untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran. Nah,
Dalam pengembangan bahan ajar, ada beberapa prosedur yang perlu dilakukan. Yang pertama itu adalah analisis, yaitu mengidentifikasi perilaku awal siswa sebelum diberikan ilmu baru atau pengetahuan baru. Kemudian perancangan, melakukan perumusan tujuan pembelajaran, pengembangan peta konsep mata pelajaran, serta pengembangan garis besar program pembelajaran. Selanjutnya adalah pengembangan, yaitu persiapan dan perancangan yang matang sangat diperlukan untuk mengembangkan bahan ajar dengan baik. Dan yang terakhir adalah evaluasi, yaitu merupakan proses untuk memperoleh beragam reaksi dari berbagai pihak terhadap bahan ajar yang telah dikembangkan. Dalam pengembangan bahan ajar terdapat prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah memulai dari yang mudah untuk memahami yang sulit, atau memahami dari yang konkret untuk memahami yang abstrak. Kemudian yang kedua, pengulangan akan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, umpan balik positif akan memberikan penguatan terhadap pemahaman peserta didik. Yang keempat, motivasi belajar yang tinggi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan belajar. Yang kelima, mencapai tujuan ibarat naik tangga, setahap demi setahap, akhirnya akan mencapai ketinggian tertentu. Yang keenam adalah mengetahui hasil yang telah dicapai akan mendorong peserta didik untuk terus mencapai tujuannya. Selanjutnya adalah faktor pertimbangan dalam pengembangan bahan ajar. Dalam pengembangan bahan ajar, selain melihat keadaan sosial dan keadaan peserta didik, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kecermatan isi, yaitu validitas atau kesahihan isi, sesuai atau tidak isi dari materi tersebut dengan keadaan sosial yang ada di masyarakat. Kemudian ketepatan cakupan, berhubungan dengan isi bahan ajar dari sisi keluasan dan kedalaman isi materi, serta keutuhan konsep berdasarkan keilmuan. Yang ketiga adalah ketercernaan. Bahan ajar dapat dipahami dan isinya dapat dimengerti oleh siswa dengan mudah. Yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami siswa. Selanjutnya adalah ilustrasi, yaitu bahan ajar memuat ilustrasi seperti tabel, diagram, grafik, kartun, gambar, foto, sketsa, serta simbol. Selanjutnya adalah perwajahan atau pengemasan, penataan letak informasi dalam satu halaman cetak, serta pengemasan dalam paket bahan ajar dalam bentuk multimedia. Yang terakhir adalah kelengkapan komponen. Jadi dalam bahan ajar terdapat 3 komponen utama, yaitu komponen. Yang terakhir adalah kelengkapan komponen. Jadi dalam bahan ajar terdapat 3 komponen inti, yaitu yang pertama komponen utama, yang kedua komponen pelengkap, dan komponen evaluasi hasil belajar. Pembahasan yang keempat adalah materi IPS di kelas tinggi. Pembelajaran siswa kelas tinggi di SD pada hakikatnya menghadapkan siswa pada konsep dan generalisasi, sehingga penerapannya yaitu meliputi penyelesaian tugas-tugas, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, mendesain, mengekspresikan, menderetkan, menafsirkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengumpulkan data. Karakteristik pembelajaran IPS kelas tinggi di SD berarti menuntut tingginya aktivitas siswa, kemudian kemampuan siswa dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran, seperti melakukan proses penyelidikan dan melakukan pemecahan masalah, dan sebagainya. Pengembangan materi pembelajaran IPS di kelas-kelas tinggi yaitu kelas 4, 5, dan 6 bisa dilihat dari kompetensi dasar yang berlaku. Di sini sudah saya paparkan kompetensi dasar dari kurikulum 2013. Di sini bisa teman-teman lihat yang dicetak tebal ini adalah pengembangan dari materi pembelajaran IPS disesuaikan dengan keadaan siswa. Dimana di sini saya menggunakan siswa-siswa di Malang Raya untuk diterapkan materi pembelajaran IPS ini. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan untuk menyusun makalah serta video pembelajaran ini.
Oke teman-teman, jadi sampai di sini saja penjelasan saya tentang pengembangan materi IPS di kelas tinggi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.